Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Imelda. Saya dari kelas 11 keperawatan A. Saya di sini akan membahas beberapa hal mengenai yang pertama, yaitu tentang cara menjaga kebersihan pribadi atau personal hygiene. Yang kedua yaitu cara untuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga yaitu untuk menjaga kesehatan. Yang keempat yaitu untuk berolahraga. Baik, kita masuk saja ke yang pertama, yaitu cara menjaga kebersihan diri atau personal hygiene. Personal hygiene merupakan suatu tindakan yang dapat dilakukan guna mencegah bibit penyakit menular pada kita dan menginfeksi tubuh kita. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh kita dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama yaitu mandi, yang kedua mencuci rambut, yang ketiga menggunting kuku, menggosok gigi, dan yang terakhir yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Karena sekarang marak virus corona atau virus COVID-19, maka saya di sini akan membahas sedikit tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, kita dapat membasahi kedua tangan kita menggunakan sabun dan air. Yang kedua yaitu kita dapat menggosok punggung tangan kita menggunakan telapak tangan yang satu lagi dan jari-jarinya. Yang ketiga yaitu menggosok telapak tangan serta jari-jarinya menggunakan kedua tangan kita. Yang ketiga yaitu kita dapat melekukan kedua tangan kita dan menggeser-geserkannya. Yang selanjutnya yaitu kita dapat menyimpan ujung jari tangan kita di atas telapak tangan kita dan memutarnya, begitupun sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu kita dapat membilas dengan air bersih dan mengeringkannya dengan menggunakan lap bersih. Untuk makin mengoptimalkan hasilnya, kita dapat memakai desinfektan atau cairan hand sanitizer untuk membantu membunuh kuman dan bakteri. Nah, yang kedua yaitu kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Kenapa demikian? Karena lingkungan sekitar kita berpengaruh besar terhadap kesehatan diri kita pribadi. Sekarang pikirkan saja, apabila kita hidup dalam lingkungan yang kotor dan tidak sehat, maka tubuh kita akan gampang terkena penyakit dan terinfeksi baik bakteri maupun virus. Maka dari itu kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Ya, adapun cara-cara untuk menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, yang pertama yaitu kita harus rajin menyapu, mengepel baik rumah maupun lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Karena menurut pengetahuan saya, sampah merupakan objek yang bisa menjadi sarang bakteri maupun virus, sehingga virus dan bakteri dapat berkembang biak secara bebas di sana dan dapat dengan mudah menginfeksi tubuh kita. Baik, maka dari itu kita harus menjaga lingkungan sekitar kita supaya kita tidak mudah terinfeksi oleh berbagai macam penyakit. Yang ketiga yaitu kita harus menjaga pola hidup sehat. Karena apa? Yang pertama, apabila kita tidak menjaga pola hidup kita agar tetap sehat, maka kita akan gampang terkena penyakit, baik penyakit yang ringan maupun sedang sampai ke penyakit yang serius. Maka dari itu beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu menjaga pola makan kita supaya kita tidak gampang sakit. Yang kedua, kita harus menjaga pola tidur kita supaya teratur. Yang ketiga yaitu berolahraga dan seterusnya. Yang pertama yaitu kita harus menjaga pola makan kita. Kita sebagai manusia tentunya memerlukan makan kurangnya 3 kali sehari. Ya, pemenuhan nutrisi ini sangat berpengaruh terhadap imunitas tubuh kita. Maka dari itu setiap kita makan harus ada 4 sehat 5 sempurna, di mana kebutuhan nutrisi tersebut dapat terpenuhi. Yang kedua yaitu menjaga pola tidur. Nah, teman-teman semua, kita sebagai manusia tentu memerlukan tidur dan istirahat yang cukup. Setiap orang memiliki kebutuhan tidur yang berbeda-beda. Seperti pada kita contohnya yaitu remaja.
Pada remaja kita dibutuhkan untuk kurang-kurangnya tidur selama 8 jam dalam sehari. Nah, dampak yang dapat terjadi ketika kita kekurangan tidur, yang pertama yaitu kita dapat mengalami penyakit seperti hipotensi atau tekanan darah rendah, yang dapat mengakibatkan penderitanya tersebut mengalami mudah lelah, mudah lemas, mudah lesu, dan sebagainya. Yaitu kita harus berolahraga. Kenapa demikian? Karena dengan olahraga tubuh kita menjadi bugar, sehat, dan terjauh dari bibit-bibit penyakit. Nah, olahraga juga harus secukupnya, tidak boleh berlebih dalam sehari. Nah, dampak yang dapat terjadi ketika kita kekurangan tidur, yang pertama yaitu kita dapat mengalami penyakit seperti hipotensi atau tekanan darah rendah, yang dapat mengakibatkan penderitanya tersebut mengalami mudah lelah, mudah lemas, mudah lesu, dan sebagainya. Yaitu kita harus berolahraga. Kenapa demikian? Karena dengan olahraga tubuh kita menjadi bugar, sehat, dan terjauh dari bibit-bibit penyakit. Nah, olahraga juga harus secukupnya, tidak boleh berlebihan ataupun kekurangan, karena olahraga berlebihan dapat mengganggu kesehatan kita, begitupun sebaliknya. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara yang benar dan baik ketika kita memberi salam ketika berhadapan atau bertatap muka langsung. Ya, tentunya kita sebagai umat muslim kan ada batasannya antara pria dan wanita, bagaimana tata cara dalam melakukan salam yang baik dan benar. Menurut pengetahuan saya, kita selaku umat muslim ketika bertemu dengan orang lain itu harus wajib mengucapkan salam seperti assalamualaikum, dan ketika kita bertemu dengan yang bukan mahram, kita dianjurkan untuk tidak menyentuhnya. Jadi cukup dengan memberi salam seperti ini ya. Terakhir kita akan membahas tentang bijak menggunakan media sosial. Ya, tentunya kita sebagai remaja ya tidak jauh dengan namanya teknologi. Di sini saya sedikit memberi saran ketika kita mendapat sebuah berita yang belum tentu kebenarannya, jangan kita langsung share. Cukup berhenti di kita, jangan main share aja gitu. Karena siapa tahu berita tersebut bersifat hoax atau bohong. Nah, hal fatal yang dapat terjadi ketika kita memberikan berita hoax itu seperti yang pertama, penyalahgunaan media sosial. Yang kedua yaitu dapat menjadi kasus pencemaran nama baik orang yang disebarkan tersebut. Ya, maka dari itu bijaklah dalam menggunakan media sosial sebaik mungkin, terutama bagi para pelajar. Kita sebaiknya menggunakan handphone atau smartphone kita untuk menunjang pada pembelajaran, jangan digunakan pada hal-hal yang negatif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.